Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Dewan Juri Lomba Pidato dengan tema Bahasa, Sastra, dan Sumpah Pemuda bagi Generasi Z. Yang kami hormati, peserta Lomba Pidato yang telah hadir untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memperingati hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yaitu Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kaum pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, Hari Sumpah Pemuda ke-94 kali ini mengambil tema Bahasa, Sastra, dan Sumpah Pemuda bagi Generasi Z. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Perkembangan dunia pendidikan diikuti dengan teknologi informasi tentu saja sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Negara yang maju dalam teknologi menjadikan suatu negara menjadi salah satu poin besar untuk mensejahterakan rakyat. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa menjadikan bangsa Indonesia menjadi sorotan di mata dunia internasional. Indonesia mampu menjadi contoh yang sangat baik dalam menjalin persatuan dan kesatuan dalam keberagaman rakyat yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Kunci utama yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kebulatan tekad para pemuda 94 tahun yang lalu menjadikan bahasa Indonesia sampai saat ini dijadikan sebagai bahasa pemersatu berbagai macam keberagaman. Seperti pepatah mengatakan, apa yang kau tanam, maka itulah yang akan kau tuai. Begitu juga dengan kehidupan. Apa yang kau rasakan sekarang ini adalah hasil dari apa yang selama ini pemuda 94 tahun lalu sudah lakukan. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Sudah kewajiban kita sebagai generasi penerus di era seperti sekarang ini untuk menjaga dan melestarikan peninggalan para pemuda yang sudah berhasil menyatukan bangsa Indonesia yang besar ini dengan melahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Kita juga mengetahui bahasa Indonesia saat ini berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai komunikasi pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintahan, dan sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan ditulis dalam bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa Indonesia oleh warga masyarakat di dalam hubungan dengan upacara, peristiwa,
dan kegiatan kenegaraan. Di samping itu, penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta manfaat yang dapat diberikan kepada perencanaan dan pelaksanaan kita, baik melalui penulisan dan penerjemahan buku-buku teks, serta penyajian pelajaran di lembaga pendidikan maupun buku-buku untuk masyarakat umum, ditulis dalam bahasa Indonesia. Hadirin sekalian dan Dewan Juri yang saya hormati, kita sebagai generasi muda seharusnya penggunaan bahasa Indonesia harus sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial, masyarakat maupun ruang publik. Dari sisi penggunaan, bahasa ada dua jenis yang harus kita pahami, yaitu dari segi formal dan ragam non-formal. Kita juga sebagai generasi penerus bangsa harus mengetahui tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Hadirin sekalian dan Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, ada beberapa dari kita yang menganaktirikan bahasa Indonesia. Mereka beranggapan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi tidak perlu lagi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Padahal jika dilihat dari sudut pandang pemikiran, banyak dari kita yang masih salah dalam mengimplementasikan bahasa Indonesia di ruang publik. Baik dari segi nada, pelafalan, intonasi, dan lain-lain. Dengan adanya hal seperti itu, mari kita sebagai generasi penerus bangsa gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan bahasa Indonesia yang kita cintai ini? Hadirin sekalian dan Dewan Juri yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf jika terdapat salah kata. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.